Oke. Acara kita santai ya, kita bukan sharing materi, tapi mungkin dari teman-teman ada yang mau diskusi, ya boleh, bisa langsung nanya, tapi ini sifatnya bukan konsultasi ya, jadi teman-teman yang lain boleh kasih jawaban juga. Kita nggak ada topik khusus, mau bahas from A to Z, selama bisa dijawab, ya dijawab. Ya, kalau misalnya tanya yang sifatnya teknis, nyusun struktur skala upah gimana Pak Ferry? Saya nggak bisa jawab ya, karena itu ada workshopnya tersendiri. Nah, tanyakan yang sifatnya praktis, mudah dijawab. Oke. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya, ada yang mau diskusi, ada yang mau materi yang mau didiskusikan. Materi uang denda tuh Pak. Ya Kenapa? biasa materi uang denda penalti Pak. Oh, ya silakan. Apa yang mau ditanyakan? Itu kalau pembuatannya itu kita harus bikin apa SOP-nya atau kita bikin secara pribadi dari apa kelompok kerja kita Pak, serikat. Coba diulangi pertanyaannya, kurang jelas. Pertanyaannya tuh kan biasa kita kan kalau yang kayak pengumpulan uang terlambat terusnya sama uang telat pembayaran gaji THR itu kan kita ada denda tuh Pak. Nah itu kita pembuatannya itu ke HR-nya itu kita ngumpulin serikat pekerja dulu atau kita bikin sendiri aja gitu Pak tanpa persetujuan dari manajemen. Thank you Pak. Ya, jadi kalau namanya denda, ya denda itu kan dikumpulkan ya. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, terus kemudian termasuk juga terlambat pembayaran gaji lebih dari 4 hari. Nah, terus termasuk juga keterlambatan pembayaran THR dan denda-denda yang lain, itu masuk ke kas khusus. Apakah harus nunggu ada serikat pekerja? Oh, enggak dong. Ya, ada nggak ada serikat pekerja, denda mesti jalan. Nah, gimana caranya? Apakah harus izin manajemen? Ya, bukan masalah izin atau nggak izin, tapi kembali lagi bagaimana pengelolaannya. Apakah terus kemudian uangnya boleh masuk ke manajemen, maksudnya ke rekening perusahaan, dalam tanda petik boleh, selama keluar masuknya, mutasinya, ya itu karyawan tahu. Ada laporannya secara bulanan, tempel di papan pengumuman atau share via email, ya. Jadi bukannya terus kemudian masalah izin nggak izin, ya. Kalau misalnya mau atas nama rekening pribadi karyawan ya jangan, ya. Karyawannya marah, ya, melarikan diri, dikorupsi, susah nantinya. Boleh atas nama perusahaan, tapi tidak kembali kepada keuangan perusahaan. Gitu ya Mas ya. Silakan itu dikelola. Jadi perusahaan harus tahu, karyawan harus tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar. Ya, ada yang nggak, ya ada yang terlambat, potongannya berapa. Nah, artinya apa? Ya harus ada postingnya, ada transaksinya kan ya. Transaksi uang masuk atas nama siapa, karena apa misalnya. Itu harus tercatat. Jadi pembukuannya jelas. Karyawan juga tahu, semuanya tahu. Begitu. Ya. Paham. Oke, silakan yang lain. Ya, silakan yang lain.
Nanti habis ini coba ini ya, mungkin sifatnya kita diskusi ya. Jadi bukan saya aja yang jawab. Yuk, yang lain silakan. Silakan yang lain. Mbak Amalia, Mbak Ambarina, Mas Arief, Mbak Aring, Mas Asep, Mbak Desi. Desinya ada 2 nih. Diana, Dudung, Eko ada berapa nih? Ada saya, 2 orang saya ya. lebih sama seperti Pak Samsul tadi, Pak Fer. Mohon maaf. Gimana Mas? Iya, untuk permasalahan sama seperti Mas Samsul tadi saya baru simak. Ternyata ada Mas Samsul itu satu departemen dengan saya. Ya, silakan yang lain. Kemarin ada yang tanya mungkin ya, ini masuk di 101 pertanyaan apa? Ya, ini nanti teman-teman tolong isi ya, yang belum isi ya. Bentar, saya tulis di chat ya. Sebentar. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait PP 35 ya. Bitly 101 PP 35 2021. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa ini ya. Ini HTTP-nya. Nah, bisa isi ini. Nah, kemarin ada yang tanya. Ya, memang pertanyaannya bagus kalau menurut saya. Kalau misalnya ada pekerja harian ya atau pekerja harian lepas. Ya, kalau sekarang kita sebutnya pekerja harian. Dia kerja 15 hari dalam 3 bulan. Nah, ini kita diskusi ya. Kita pakai logika aja. Kira-kira yang bersangkutan dapat kompensasi enggak? Kalau misalnya PKWT-nya selesai 3 bulan tadi. Dapat. Enggak, Pak. Perhitungannya gimana kira-kira? Karyawan pekerja harian atau harian lepas 1 bulan kerja cuma 15 hari, PKWT-nya 3 bulan. Gimana kira-kira logikanya? Nggak dapat. WhatsApp. Kan kerjanya kan 3 bulan. Perhitungan per bulan. Tapi kan harus full dalam 1 bulan harus full kerja, bukannya? Ya enggak dong. Kan dia kerjanya 15 hari. Kan memenuhi lebih dari 1 bulan. Ya logikanya gini. Kalau si karyawan kerja dalam jangka waktu 1 bulan, 1 bulan dalam 1 bulan PP 35 itu tidak pernah menjelaskan 1 bulan hari kerja karyawan itu haruskah 21 hari, haruskah 25 hari, haruskah 20 hari kalau pekerja harian lepas. Nah, dia bekerja ya 15 hari dalam 1 bulan. Hitungan 1 bulannya dia 15 hari. Kalau dia kerja 2 bulan, 3 bulan ya sudah memenuhi. Karena apa? Hari kerjanya 15 hari. Jadi logikanya bukan terus kemudian kita akal-akalan aja kerja dipekerjakan 15 hari. Atau pekerjaan lepas kerja 15 hari terus kemudian nggak dapat. Nah, logikanya adalah berapapun dia bekerja, ya lebih dari 1 bulan, maka dapat. Ya, kalau secara normal kita mikir ya namanya 1 bulan 21 atau 25 hari atau 20 hari. Tapi dia bekerja lebih dari 2 bulan, PKWT-nya 3 bulan. Nah, kalau seperti itu harus dapat. Atau equal. Equalnya apa? Dia kerja 15 hari, gajinya 15 hari. Paham ya logikanya ya? Jadi bukan kemudian nggak dapat ya, tapi tetap dapat. Aku ke Yung.
Aku melu Zoom. Oke, yang lain silakan. Yang mau diskusi? Masih banyak pertanyaan tentang PKWT. Nanti bulan Aduh. Ya, ini ada berita lagi Gubernur Jatim positif COVID-19 ya. Bu Kofifa tempo hari kalau nggak salah sudah pernah positif. Ya, ini positif lagi. Kalau nggak salah ya. Kalau benar tempo hari pernah positif, sekarang positif lagi berarti sudah positif kedua. Apa itu masih penuh itu? Lirik-lirik mana? Ngintip-ngintip. Mas Ibnu mungkin mau tanya, Mas Ibnu, silakan Mas Ibnu, daripada ngintip-ngintip. Halo Mas Nyosewu, aku mau nanya. Ya silakan. Ya, kerja yang pasal 60 PKWTT itu kan probation. Nah, di ayat pertama, di ayat kedua bahwa dalam hal karyawan yang masa probation itu tetap harus mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang telah disampaikan lah gitu. Cuman intinya tidak menginformasikan bahwa probation itu boleh apa enggak dilanjutkan, misalnya diperpanjang 3 bulan lagi, soalnya pas pada saat probation memang dia enggak achieve target sesuai yang disampaikan di awal, maksudnya kita mau memberikan kesempatan lah gitu kira-kira. Jadi kita perpanjang lagi 3 bulan lagi, itu kira-kira boleh apa enggak? Di Undang-Undang 13 2003 ya itu tidak pernah menuliskan bahwasannya PKWTT masa probation itu boleh diperpanjang. Hanya dituliskan bahwa probation itu 3 bulan. Nah, apakah terus kemudian probation bisa diperpanjang? Ya, bisa. Ya, tapi bukan di Indonesia, mungkin di Timor Leste boleh. Ya, tapi kalau di Indonesia probation itu hanya 3 bulan. Kalau mau diperpanjang, jadi bacanya gini, probation. Nah, sampai tahun depan. Nah, itu panjang jadinya. Ya. Jadi tetap namanya probation itu hanya 3 bulan, tidak ada perkataan diperpanjang dan sebagainya. Oh, oke. Siap kalau gitu. Fix 3 bulan berarti ya. Ya. Ini lumayan ya, yang join 53 orang. Tempo hari malam-malam ya. Kita yang pertama tempo hari malam-malam cuma 20-30-an nggak salah. Ya, saya rasa sih lebih enak siang ya. Jadi nyolong-nyolong jam kerja kan nggak apa-apa seharusnya. Asal izin, ya kan? Pak, nanti ada webinar Pak, sharing diskusi tentang Undang-Undang 13, nah kan gitu. Silakan yang lain. Ada yang bingung soal PHK? Hitung pesangon gampang ya. Nah, yang krusial itu adalah pelanggaran mendesak. Ya. Kemarin sempat diskusi soal karyawan yang fraud. Terus kemudian dipaksa resign. Coba teman-teman baca tentang resign. Namanya resign itu PHK yang dilakukan oleh karyawan tanpa ada paksaan. Ya. Jadi kalau dipaksa, kalau disuruh, alias inisiatif dari eksternal, ada faktor X, itu namanya bukan resign.
ya. Tapi ya resign plus selain resign namanya PHK sebenarnya. PHK sepihak oleh perusahaan. Ya, jadi untuk karyawan yang fraud dan sebagainya itu harus harus diatur. Terus kemudian apakah dengan adanya PP 35, 36, 34 ya, 34 itu tentang TKA ya nggak salah ya, 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi paling enggak 35, 36 ya. Dengan adanya PP 35, 36 apakah peraturan perusahaan atau PKB harus diubah? Ya iya, pasti menyesuaikan. Ya, silakan teman-teman drafting, dan itu sebenarnya kalau misalnya kita mau drafting yang bagus nggak gampang. Ini saya lagi proses ya, bukan sempat terlambat sebenarnya, agak malas-malas juga ngerjain, baru 10 pasal untuk PKWT, draft PKWT ya. Saya akan susun draft PKWT itu selengkap mungkin. Sudah memikirkan resiko-resiko yang mungkin timbul. Ya, ini baru 10 pasal. Tapi secara garis besarnya udah banyak yang saya tinggal tulis ngetiknya aja. Nanti kalau sudah selesai saya akan info ke grup ya. Tapi sorry nggak untuk free ya, karena drafting ini cukup makan banyak energi ya. Mikir logika, hukumnya, dan resikonya. Bagaimana caranya supaya bisa minimal untuk perusahaan itu tidak mudah. Ya, jadi bukan PKWT yang cari di Google kemudian copy paste, enggak, ya, sama sekali enggak. Ini create dari awal. Dan tentunya memenuhi PP 35. Nanti untuk teman-teman yang berminat, untuk pertama diskon 75%. Sudah kurang apa enggak? Cuman bayar 25%. Silakan yang lain yang mau diskusi. Pak Ferry, selamat siang. Ya, siang Mbak Lulu. Ya, izin bertanya Pak, sebelumnya kan saya pernah ikut diskusi juga ya sama Pak Ferry mengenai PP 35. Nah, kalau di kantor saya itu kan, jadi PKWT-nya itu kan per 5 tahun ya Pak, atau maksimal 5 tahun. Nah, cuman kita kasih ada satu klausa tuh paling lama kontraknya 5 tahun atau berakhirnya kontrak dari klien gitu Pak. Nah, kalau misalnya sebelum 5 tahun itu kemudian dari klien kami itu memang memutuskan untuk sudah selesai nih proyeknya, itu kita wajib kasih kompensasi nggak sih Pak ke karyawannya? Ya, dilihat kan ada berapa macam PKWT itu, ya kan? Kalau yang kemarin ikut training tentang PKWT dari RBP Indonesia, saya informasikan PKWT itu ada 3 macam. Nah, tinggal ini PKWT yang mana? Kalau mengatakan project yang bagaimana? Ya. Jadi proyeknya itu kan memang awalnya kan 1 tahun ya Pak, tapi memang diperpanjang lagi 1 tahun. Nah, cuman kita nggak tahu nih karena kan mengikuti dari klien juga. Nah, ketika memang sudah 1 tahun itu selesai, tapi kontraknya kita stay 2 tahun, kita wajib membayar sisa kontraknya nggak sih Pak? Atau ada uang kompensasi yang memang harus kita bayarkan? Jadi gini ya, kita harus lihat, kita nggak bisa terus kemudian PKWT ini bisa nggak kita putus tanpa bayar sisa masa sisa masa PKWT-nya. Nah, dilihat dulu PKWT-nya PKWT kategori yang mana? Pekerjaan yang tidak terlalu lama atau pekerjaan yang masuk di golongan kedua? Golongan kedua itu yang ada ruang lingkup selesainya. Ya. Ada
ya based on project lah. Sebenarnya gini, semua PKWT itu based on project. Ya, kalau saya jelasin semuanya PKWT itu based on project. Tidak ada yang tidak based on project. Baik PKWT jenis 1, jenis 2, jenis 3 itu semuanya based on project. Tapi kembali lagi kita mesti tahu yang jenis kedua itu berarti sekali selesai, habis itu nggak ada. Nah, kalau terus kemudian pekerjaannya berulang, ya nggak bisa terus kemudian nggak bayar kompensasi, tidak bayar ganti rugi. Seperti itu, Mbak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi gini ya, sekali lagi hubungan antara perusahaan kita dengan klien itu urusan sama klien. Kalau misalnya kita PKWT dengan karyawan, yaitu urusan kita dengan karyawan. Nah, harus dipikirkan ini PKWT yang jenis yang mana. Yang Pak Ferry. Ya, seperti itu. Kalau kurang jelas nanti bisa ikut deh kupas tuntas PKWT ya. Yang Pak Ferry. Ya, silakan. Ya, mungkin sedikit mencoba menjawab juga. Mungkin teman-teman juga ada masukan juga. Mungkin ada sanggahan juga atau koreksi dari saya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit dari saya untuk Mbak Lulu ya. Mungkin kalau dari analisa saya, mungkin di Mbak Lulu itu PKWT-nya masuk berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Itu di mana kalau saya amati di PP 35 ini pasal 9 khususnya. Itu ada 3 kalau nggak salah. Yaitu pertama, kesempatan para pihak dan dapat diperpanjang hingga selesainya suatu pekerjaan. Dan yang kedua, pekerjaan yang telah dipekerjakan dalam arti PKWT itu lebih cepat dari lamanya waktu yang disepakati. Yang ketiga, itu sejak awal terjadinya hubungan kerja. Jadi apabila kalau dulu tadi 1 tahun bisa terus diperpanjang 1 tahun lagi. Jadi mungkin ada kompensasi di mana ada rumusnya yaitu masa kerja bagi 12 bulan dikali 1 bulan upah seperti itu. Karena kan 1 tahun ya. Tapi boleh lebih dari 1 tahun seperti itu. Boleh lebih dari 5 tahun. Karena sesuai dengan kalau saya sih PO, purchasing order seperti itu. Mungkin Pak Ferry bisa menanggapi seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya intinya kalau misalnya PKWT-nya sebenarnya gini, kalau dulu ya, kalau yang berdasarkan Kepmen 100 tahun 2004 itu dibatasi sebenarnya PKWT rata-rata adalah 3 tahun. Yang based on project bisa. Kalau selesai maka nggak perlu bayar ganti rugi. Ya, dan ini sekarang dirubah yang pekerjaan yang lebih dari 5 tahun yang bisa seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau misalnya pekerjaannya kurang dari 5 tahun, jatuhnya ke PKWT yang tidak untuk pekerjaannya tidak terlalu lama. Seperti itu. Jadi ya bisa jadi, bukan bisa jadi sebenarnya ya malah memang harus ini bayar ganti rugi. Di sini ada yang belum join grup RGP. Silakan yang lain. Ada yang THR-nya belum dibayar untuk yang kemarin yang Muslim ya.
Mungkin kalau misalnya yang selain Muslim ya mengikuti hari raya keagamaan. Lalu kemudian sekarang ini teman-teman harus susun struktur skala upah ya. PP-nya harus di-review. Jangan melaksanakan PHK untuk pelanggaran karena kesalahan mendesak ya, pelanggaran mendesak. Lalu kemudian itu nggak terstate di PP di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ya, karena pelanggaran mendesak itu variabelnya ya sangat luas ya. Jadi harus didetailkan lagi. Silakan yang lain. Mbak Nurmala, Mbak Ika, silakan. Selamat siang Pak Ferry. Silakan. Maaf ya, saya masih meraba-raba juga untuk untuk UU Cipta Kerja ini. Kebetulan ada karyawan kami yang meninggal karena COVID. Nah, yang ingin saya tanyakan ini ialah PHK maupun besaran kompensasinya. Setelah saya lihat-lihat sih ini dari undang-undang yang terbaru, karena ini kan baru berjalan menjadi karyawan tetapnya itu per bulan Februari 2019. Berarti kan masa kerjanya 2 sampai 3 tahun. Begitu ya Pak Ferry ya? Ya, terus? Ini di sini yang saya baca itu untuk pesangonnya untuk masa kerja 2 sampai 3 tahun itu 3 kali bulan upah. Dan untuk uang penghargaan masa kerja, karena masih belum 3 tahun, berarti tidak mendapatkan uang penghargaan masa kerja ya? Begitu ya Pak Ferry ya? Masa kerja itu dihitung ketika pertama kali karyawan bekerja. Kalau si karyawan mulai dari sebelum jadi karyawan tetap itu PKWT, maka dihitung mulai dari hari pertama dia kerja sebagai PKWT. Kalau pertama kali dia bekerja sebagai PKWTT, masa percobaan, maka dihitung ketika dia pertama kali bekerja di perusahaan. Nah, kalau contoh misalnya, sudah di PKWT 2 tahun, ya, terus kemudian diangkat tahun 2019. 2019 misalnya bulan Januari, ya. 2019 ke 2020 1 tahun, 2021 berarti 2 tahun. Itu diangkatnya. Tapi PKWT-nya 2 tahun sebelumnya, maka ya total berarti 4 tahun, Mbak. Kalau 4 tahun, berarti sudah harus dihitung penghargaan masa kerjanya. Oh, iya Pak. Nah di sini kan ada besaran kompensasi, itu uang penghargaan masa kerja, itu yang dihitung adalah yang berawal dari 3 sampai 6 tahun masa kerjanya. Karena ini belum Oke, untuk kartapnya baru 2 tahun. Nah, kalau berarti kita hitung dari pada saat dia masih PKWT. PKWT-nya mulainya kapan? PKWT-nya 3 bulan. Probationnya. Probation apa PKWTT atau PKWT? PKWT-nya 3 bulan, setelah itu PKWTT-nya 2 tahun. Diangkatnya itu Februari 2019. Ya. Berarti total berarti berapa? Mulai dari pertama kali dia masuk sampai meninggal itu masih sampai meninggal masih status sebagai karyawan, total berapa tahun berapa bulan? WhatsApp. Februari sekarang sudah Juni 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 6 bulan. Ya, kalau 2 tahun 6 bulan berarti masih masuk 2 tahun. 2 tahun berarti hanya dapat pesangon dan penggantian hak. Penghargaan masa kerjanya karena minimal adalah 3 tahun, jadi belum dapat.
yang didapatkan hanya pesangon maupun uang penggantian hak, begitu ya Pak Ferry? Ya. Nah di sini maksudnya di tabel saya dapat dari Apindo itu di tabel ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Nah ini maksudnya kalau untuk yang meninggal itu untuk pesangonnya itu 2 kali, apakah 2 kali dikalikan 3 bulan pesangon gitu atau gimana ya Kak? 2 kali itu 2 kali upahnya dia, upah 2 bulan. Gaji 2 bulan, upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau gajinya 4 juta berarti dapatnya 8 juta. Oke Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Siang Pak Ferry. Siang Pak Ferry. Silakan gantian, salah satu dulu. Silakan. Siapa Mbak? Normala dulu atau siapa? Oke, boleh aku dulu. Pak, aku mau tanya terkait PP yang baru untuk pasal 15 nih Pak, yang mengenai kompensasi kalau habis kontrak itu dapat pesangon ya Pak. Nah itu tadi kan menurut ini PKWT ini maksudnya untuk karyawan yang statusnya PKWT kan Pak ya? PKWT, Kalau namanya pesangon. PKWT, kenapa Pak? PKWT nggak ada namanya pesangon. Oh, jadi maksud dari pasal 15 ini apa nih Pak? Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT. Itu kompensasi. Kompensasi PKWT. Kompensasi PKWT. Oh, berarti bukan pesangon ya Pak? Beda lagi ya? Ya. Nah, untuk besarannya berarti tergantung kebijakan perusahaan Pak, maksudnya gitu ya? Oh enggak dong, itu kan sudah ada rumusannya tuh. Ada rumusnya. Oh iya, sorry, ada di bawahnya. 1 bulan. Oke Pak. Ya, silakan. Apa tadi Mbak satunya tadi? Siang Pak Ferry. Ya, siang. Silakan. Iya. Terkait dengan pertanyaan sebelum Mbak Nurmala yang tentang masa kerja itu. Jadi kalau sekarang kan setelah berakhir PKWT terus dibayarkan kompensasi, terus diangkat jadi PKWTT, apakah masa kerjanya dihitung dari awal atau yang waktu PKWT tetap dihitung juga? Ya, sekarang saya tanya sama teman-teman. Ini kita logikakan ya. Saya tanya aja sama Mbak Veronica deh yang tanya ya. Mbak Veronica sekarang usianya berapa? Saya usianya 38. 38. Dapat KTP usia berapa? 17. 17. Terus apakah saya mengatakan Mbak Veronica usianya 21 tahun? Benar nggak kalau seperti itu? Enggak. Enggak. Yang benar 30? 8. Ya kan? Nah, sama-sama PKWT. PKWT ya, ketika masa kerja, ketika karyawan itu sudah mulai bekerja di hari pertama, ya, itu sudah dihitung sebagai masa kerjanya dia. Ketika jadi PKWTT diangkat jadi tetap, ya, sama seperti dapat KTP kalau kita logikakan. Nah, ketika dapat KTP, ya, punya hak untuk pilih parpol, pilih presiden, pilih bupati dan sebagainya. Sama kalau PKWTT ya, untuk karyawan yang sudah tetap, dia akan dapat misalnya bonus. Selama ini kan kalau misalnya yang diperlakukan karyawan PKWT jarang diperlakukan dapat bonus, harusnya mereka tetap dapat hak-hak. Yang bonus tetap dapat. Ya mungkin ada hak yang lain yang nggak dapat. Nah, inilah bedanya antara PKWT dengan PKWTT. Jadi nggak bisa terus dikatakan masa kerja itu berlaku mulai karyawan diangkat tetap. Terus ini kalau kita bercandaan ya, apa iya kalau karyawan yang kemarin PKWT
1 tahun misalnya. Terus kemudian sekarang sudah jadi PKWTT, yang kemarin PKWT dianggap nggak kerja. Emang perusahaan Anda mall? Ada yang berani ngomong perusahaannya mall, terus karyawan nggak kerja? Nggak kan? Nah, artinya apa? Ya masa kerja itu dihitung ketika karyawan mulai bekerja. Makanya, sebenarnya pemerintah itu sudah memikirkan yang namanya PKWT itu tidak untuk di PKWTT seharusnya. Ya memang ada kasus tertentu untuk PKWT yang produk baru atau produk percobaan. Tapi memang itu jadi resiko perusahaan. Namanya PKWT 5 tahun, selesai 5 tahun ya sudah nggak ada pekerjaannya seharusnya. Karena apa? Dibatasi 5 tahun. Kalau lebih dari 5 tahun, pemerintah mengatakan itu bukan PKWT. Itu namanya PKWTT. Ya, gitu ya Mbak ya. Jadi masa kerja. Masa kerja dimulai ketika pertama kali karyawan bekerja, entah statusnya apapun. Saya pikir pengertian dengan uang kompensasi itu adalah untuk menggantikan masa kerja waktu dia PKWT gitu, Pak. Pengertiannya. Oh, enggak ya? Tidak ada hubungannya ke sana. Oh, baik. Ya, jadi gini loh, kenapa sih pemerintah berpikir dan kemudian merumuskan karyawan PKWT perlu diberikan perlindungan dengan adanya kompensasi. Pertama, kalau menurut pendapat saya, pemerintah mencoba mempersulit yang namanya PKWT. Karena apa? Mau jujur nggak teman-teman? Ya, selama ini ada yang PKWT di perusahaannya normatif, banyak yang nggak normatif. Seharusnya pekerjaan tetap, tapi di PKWT-kan. Kalau kita hitung-hitung, lebih murah namanya PKWTT daripada PKWT. Karena apa? Sebenarnya lebih banyak pekerjaan PKWTT daripada PKWT. Kalau mau jujur ya. Makanya pemerintah udah deh dicoba sih kompensasi buat sulit. Makanya Pak Bos teman-teman pasti protes. Apa-apaan nih mesti bayar kompensasi ya kan? Pasti iya aja. Apalagi yang perusahaan outsourcing ya Mbak Ambar ya. Nah, ya, seperti itu. Tapi mau nggak mau memang kalau perusahaan outsourcing ya memang seperti itu jadinya. Ya semuanya mesti ini. Kalau outsourcing sih jelas karena memang based on project, based on perjanjian dengan klien. Tapi yang lain. Oke, Pak Ferry. Thank you. Ya, oke yang lain silakan. Yang mau tanya, yang mau diskusi. Izin bertanya Pak Ferry. Ya, silakan. Pak, seperti ini kan di tempat saya kemarin ada PKWT itu pada masa yang Undang-Undang Nomor 13, Pak. Nah, pertanyaan saya dua. Nah, kita sekarang sudah memasuki era yang PP 35. Jadi yang pertama adalah pertanyaan saya, apakah PKWT yang kemarin kita buat itu yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 otomatis tidak berlaku lagi, maka kita harus buat PKWT baru sesuai dengan PP 35. Itu yang pertama. Terus yang kedua, nah jika ada memang PKWT yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 dan terjadi permasalahan atau perselisihan hubungan industrial di era yang sekarang, apakah acuan yang kita pakai Undang-Undang Nomor 13 kah atau PP 35? Sekian Pak Ferry, mohon dibantu Pak. Ya, jadi gini.
mau nggak mau dengan adanya PP 35 ya, yang berlaku adalah PP 35. Terus gimana kalau misalnya PKWT-nya sudah dibuat atau masih berlaku ya? Jadi kalau sekarang 2021 misalnya, PKWT-nya sampai 2022 misalnya, ya nggak apa-apa. Ya PKWT-nya masih berlaku. Ya, tapi beberapa pasal yang sebelumnya tidak diatur di Undang-Undang 13 2003 yang lama, diperbarui di Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang 13 2003 perubahan plus PP 3536 misalnya, otomatis mengikuti. Nah, kalau misalnya ada hal yang krusial yang memang harus diatur di PKWT yang baru, apakah kita harus buat PKWT yang baru? Nggak usah. Ya, caranya gimana ya? Di adendum. Nah, masalahnya apa? Jadi di PKWT-nya teman-teman ada nggak pasal adendum? Harusnya trusted pasal adendum. Nah, yang mau diubah apa? Tentang apa? Ya disepakati dengan karyawan. Tetap memang seperti seolah-olah kita buat PKWT yang baru. Tapi namanya adendum. Kita tidak merubah PKWT yang lama. Atau mengubah PKWT yang lama tapi bukan membuat PKWT yang baru, hanya mengubah, hanya menambahkan. Makanya sebenarnya gini, ilmu drafting, ya, kontrak drafting PKWT itu bukan suatu hal yang mudah. Ilmu legal drafting, kalau di ketenagakerjaan namanya buat PP, buat PP, PKB itu tidak mudah. Yang sarjana hukum aja belum tentu bisa. Ya, tapi teman-teman HR yang non hukum ya wajib bisa. Artinya apa? Ya ini tantangan. Gimana caranya nyusun? Ya belajar. Ya, saya aja yang sarjana hukum belajar kok, belajar sendiri. Ya Pak Ferry sarjana hukum sudah ada logika hukumnya. Ya iya, ini kelebihan saya. Nah yang teman-teman yang enggak, ya gimana? Ya belajar. Belajarnya gimana? Ya ikutan training atau apapun. Cuman ya ini kebanyakan teman-teman suka training yang gratis atau mungkin training yang contoh misalnya penyusunan PP PKB harga 300.000 2 jam. Dapat apa? Ya. Untuk buat PP PKB itu bukan suatu hal yang mudah, buat PKWT pun bukan suatu hal yang mudah. Karena apa? Ada logika berpikir hukumnya. Menyusun kata-kata di dalam PKWT itu ada bahasa hukumnya. Bahasa hukum itu khusus dan tegas, nggak ambigu. Beda sama kalau kita ngomong. Ya, nah itu nggak mudah. Cuman balik lagi ya, tempo hari saya sudah sempat buka penyusunan PKWT 1 juta, nggak ada yang mau ikut, ya sudah. Gampangnya gimana? Ya nanti saya buatin PKWT-nya, teman-teman tinggal copy paste ya. Nanti saya siapin, tenang aja. Ada beberapa versi ya, yang PKWT paling lama 5 tahun, nanti ada ya. Terus PKWT yang lebih dari 5 tahun, pekerja harian lepas, sama PKWT untuk perusahaan outsourcing. Karena konteksnya masing-masing beda. Ya nanti dibuatin. Ya semoga minggu depan lah ya, jadi ya. Kadang saya juga agak malas kerjain soalnya. Semoga bisa jadilah. Ini nanti habis ini saya kebut paling nggak sekitar 25-30 pasal. Tapi ya bisa lebih sih. Ya. Tapi cukup detail. Ya. Dan itu pun nanti akan ada kelas untuk penjelasannya kalau ada yang mau ikut ya. Jadi supaya jelas ini maksudnya bagaimana dan bagaimana. Seperti itu. Silakan yang lain, yang mau tanya, yang mau diskusi. Maaf Pak Ferry, mau tanya. Suaranya kecil Mbak Intan, bisa diketin dikit. Gini Pak Ferry,
tempat kami itu kan kalau buat tenaga borong itu kan memang berdasarkan pekerjaannya ya Pak Ferry ya. Nah, itu kok dari vendor itu minta pengajuan uang pesangon itu gimana? Itu ada nggak kalau untuk tenaga borong itu pesangonnya itu Pak Ferry? Kerjaannya ngapain, Mbak? Kebersihan, Mak. Pekerjaan lahan. Kebersihan. Iya. Kebersihan kok diborongkan kenapa? Kok nggak di outsource-kan aja? Maksudnya outsourcing bukan yang borongan. Iya, kita itu karena apa? Kalau kebersihan itu kan kita pengertiannya memang kebersihan itu bisa diborongkan gitu, Pak. Karena berkaitan dengan berkaitan dengan luas lahan. Jadi gini, ini pemborongannya sama pihak ketiga itu sama perorangan atau gimana? Enggak, dengan pihak ketiga tapi berdasarkan pekerjaannya. Enggak, maksud saya sama perusahaan atau sama perorangan atau sama badan? Sama perusahaan. Sama PT. perusahaan. Iya. PT, berarti namanya outsourcing itu berarti, Mbak? Tapi kita perjanjian pemborongan tuh Pak Ferry. Ya keliru, Mbak. Perjanjiannya yang benar adalah perjanjian antara Borobudur sama perusahaan outsourcing. Iya. Masalah si karyawan mau diborongkan, perusahaan outsourcing mau perjanjian pemborongan sama si karyawan ya terserah, tapi itu salah. Seharusnya tetap itu PKWT ke karyawan outsourcingnya ya. Kalau dari Borobudur itu harusnya perjanjian kerjasama outsourcing. Terus kalau yang untuk misalkan kita perjanjian pemborongan itu kayak apa Pak Ferry? Kalau misalkan kita memborongkan pekerjaan seperti itu? Kalau sekarang itu pemborongan pekerjaan nggak ada, Mbak. Yang ada itu adalah pekerja harian lepas. Borong kerja itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Borong kerja tidak ada. Namanya ada pekerja harian, ya. Kalau harian lepas itu berarti untuk apa? Perjanjiannya gimana itu Pak Ferry? Kalau misalkan dianggap itu sebagai harian lepas gitu? Ya nggak bisa. Kalau misalnya perjanjiannya sama perusahaan lain ya nggak bisa, Mbak. Namanya kalau perjanjian kerja harian itu ya? Pekerjaannya yang 3 bulan selesai. 3 bulan selesai ya? Masa bersih-bersih 3 bulan? Berarti kalau kebersihan nggak bisa ya untuk? Nggak bisa. Kebersihan itu sifat pekerjaannya tetap, Mbak. Kalau sifat pekerjaan tetap seharusnya PKWTT. Oh iya, pekerjaan tetap. Ya masa sekarang mau dibersihin besok nggak dibersihin, Mbak? Dan nanti Borobudurnya ketutupan sampah. Ketutupan rumput-rumput nanti. Oh, sepemahaman saya itu Pak Ferry. Kalau kita pemborongan pekerjaan itu luasnya berapa, mau dipekerjakan oleh vendor itu berapa, seperti itu Pak kita pemahamannya. Jadi gini, kalau ada pekerjaan, ya sekarang ini kan namanya kita mau mengoutsourcekan pekerjaan kan bebas saja boleh, ya, nggak ada masalah. Cuman masalah nanti hubungan kerja antara karyawan outsource dengan perusahaan outsource itu bukan kewenangan kita. Kalau kita mengoutsourcekan pekerjaan, ya, terus kemudian perusahaan tersebut mem-PKWT-kan, nah silakan dibicarakan kompensasi PKWT-nya. Ya, kalau saya sih, saya yang punya perusahaan, terus kemudian saya outsource-kan, saya nggak mau bayar kompensasi. Biar jadi tanggungan perusahaan outsourcing. Nah, kembali lagi, perusahaan outsourcing ini mau nggak? Kalau nggak mau, dan semua perusahaan outsourcing nggak mau, ya berarti nggak deal dong. Ya, kalau nggak deal, ya berarti nggak ada perjanjian outsourcing. Sedangkan pekerjaannya harus tetap kerja, ya harus dikerjain. Nah, silakan dipikirkan, ya. Intinya seperti itu. Jadi nggak usah mikirin, Mbak, masalah hubungan karyawan outsource dengan perusahaan outsource-nya itu jadi tanggungan perusahaan outsource. Yang penting PKS kita, perjanjian kerjasama kita sama perusahaan outsource itu udah selesai.
Sudah. Berarti kalau hal-hal kayak gitu sudah dibicarakan di awal ya Pak? Jadi termasuk di dalam Harusnya. PKS gitu ya? Di dalam PKS Harusnya. itu ya? Mm-mm. Oh ya. Oh ya, terima kasih pencerahannya ini Pak Ferry. Jadi kita nggak tahu salah ini. Ya, terima kasih. Ya. Oke, yang lain silakan. Siapa nih, Mbak? Yang RS Juwita Bakti bisa pakai suara aja deh ya. Kalau pertanyaan Mas Hardian ini sebenarnya sudah jelas sih. Tinggal baca apa namanya PP 35 seharusnya sudah paham. Silakan Mbak yang tadi rumah sakit Juwita Bakti tadi bisa pakai suara Mbak. Monggo yang mau tanya silakan. Lebih bagus pakai suara ya, jadi yang lain bisa dengar. Silakan. Mbak Puput, Mas Dudung, Mas Reno, Mas Robertus, Mas Niko, silakan. Mbak Uli, Mbak Octavia, Mbak Astrid, Mbak Vina, Mbak Ainul, Mbak Balkis, Mbak Bunga, silakan yang mau tanya. Kita sejam aja ya, jangan lama-lama. Seharusnya sejam bisa efektif sih kalau misalnya bisa sudah siap pertanyaannya. Selamat siang Pak Ferry. Pak Ferry, saya Farah. Saya izin bertanya mengenai kompensasi PKWT. Saya masih agak bingung nih Pak Ferry. Kalau seandainya ada karyawan yang dia itu di PKWT selama 12 bulan, lalu dia sudah menjalankan PKWT selama 11 bulan gitu ya Pak Ferry. Jadi di bulan ke-11 dia mengakhiri PKWT tersebut. Berarti karyawan itu tidak berhak atas kompensasi ya Pak Ferry? Malah dia yang harusnya bayar sisa kontrak 1 bulannya itu ya Pak Ferry? Atau bagaimana Pak Ferry? Kompensasi itu mau siapa yang memutus hubungan kerja tetap harus dibayar oleh pengusaha. Kayak tadi ya, contoh misalnya PKWT-nya setahun, ya, terus si karyawan mengakhiri PKWT-nya di bulan ke-10 misalnya, ya perusahaan harus bayar kompensasi untuk 10 bulan. Besarnya berapa ya? 10 per 12 kali gajinya. Nah, perusahaan si karyawan harus bayar ganti rugi sebesar 2 bulan gaji, ya, 2 bulan upahnya. Nah, seperti itu perhitungannya, Mbak. Apakah wajib karyawan bayar? Wajib, ya. Nah, silakan dikejar kalau misalnya nggak mau bayar. Kalau begitu boleh nggak sih Pak Ferry kita langsung potong dari kompensasi yang mau kita kasih gitu Pak Ferry? Ya silakan disepakati. Oh boleh ya berarti. Tapi dipotong pun kan masih kurang tuh. Iya, jadi dia tinggal bayar sisanya aja gitu Pak Ferry. Boleh ya, ya kalau Pak? Misalnya
misalnya gajinya 6 juta ya. 6 juta kalau misalnya 6/12 itu 500.000 ya kan? Iya benar ya. 500.000 kalau sudah jalani 10 bulan berarti dapatnya 5 juta, masih kurang 1 juta. masih kurang harus ganti 12 juta ya kan? Masih kurang berapa tuh? 12 kurang 5 ya. Masih kurang 7 juta. Mau nggak dikejar? Ya harusnya dikejar tuh. Nanti Pak Ferry. Ya. Silakan yang lain. Kurang 4 menit ya. Kita close ya. 4 menit lumayan tuh, harusnya udah bisa dua pertanyaan kalau ada yang mau tanya. Pak Ferry izin bertanya lagi Pak Ferry. Ya silakan. Nanti habis ini Mas Dudung ya. Silakan. Berkaitan dengan tadi Pak Ferry kan ngendiko bahwasanya untuk outsourcing itu semua pekerjaan bisa di outsourcing kan. Kalau dulu itu kan outsourcing kan hanya security, terus apa itu pegawai restoran. Apa itu sekarang udah bisa itu semua bisa di outsourcing kan Pak? Tadi Pak Sekari bilang. Boleh. Boleh. Itu ada di undang-undang juga ya? Ya ada di PP 35. Oh di PP 35. Ya. PP 35. Oke. Satu lagi Pak Ferry, berkaitan dengan tadi Pak Ferry bilang bahwasanya ada tenaga harian lepas. Apakah tenaga harian lepas itu SPK-nya itu orang per orang ataukah dengan perusahaan? Kayak apa itu Pak Ferry? Bentuknya perjanjian misalkan nih, saya mau PKWT dengan orang yang kebersihan, apakah tapi kebersihan itu per hari gitu, harian itu apakah saya ada SPK-nya gitu Pak Ferry? Ya kalau jadi gini, kita mesti melihat dulu ya. Pekerjaan itu kalau mau di pekerjaan perjanjian kerja harian ya, harus kita lihat apakah sifatnya 3 bulan selesai. Nah kalau kebersihan itu nggak bisa Mbak. Nah PKWT-nya gimana ya? Kalau misalnya pekerja harian PKWT-nya satu PKWT untuk 10 orang, untuk 100 orang pun ya nggak ada masalah. Tapi tetap semuanya mesti tanda tangan. Oh gitu. Ya. Tetap dengan perusahaan ya. Itu dengan misalkan dengan apa VP SDM nggak masalah ya, Pak Ferry? Dengan apa Mbak? VP SDM, kepala SDM. Tidak harus dengan direktur gitu loh. Namanya PKWT, namanya perjanjian kerja itu harus dibuat, harus diadakan antara si karyawan dengan orang yang berwenang di perusahaan. Siapa orang yang berwenang? Orang yang berwenang di perusahaan bukan HR. Ya, kalau kita merujuk ke Undang-Undang 13 ke PP 35, orang yang berwenang mengadakan perjanjian kerja itu adalah namanya pengusaha. Nah, sekarang saya tanya, HR itu atau kepala SDM itu pengusaha bukan? Bukan. Karyawan bukan? Karyawan ya, oke. Nah, masa namanya perjanjian kerja karyawan dengan karyawan? Oh ya, siap. Berarti direktur ya Pak Ferry. Nah, harusnya direktur yang ada di dalam akta ya. Akta ya. Oke, terima kasih Pak Ferry. Ya, silakan Mas Dudung. Oh ya, makasih Pak Ferry. Saya sih nyambung dari yang Bu tadi Intan Pak. Berarti kalau selama ini kan di perusahaan kita tuh manajernya yang tanda tangan PKWT Pak. Nah, kalau misalkan dia dibuatkan SK untuk penunjukan bahasanya ya, untuk mendatangani PKWT itu kira-kira boleh atau enggak Pak? Kalau SK yang dimaksud surat keputusan nggak boleh Mas? Nggak boleh ya. Kalau misalkan surat kuasa. Nah kalau surat kuasa boleh. Surat kuasa sorry. Boleh ya. Kalau surat kuasa selama dia ngejabat jadi manajer HRD itu boleh ya? Boleh. Boleh ya. Oke. Satu lagi Pak Ferry, di kita itu ada kasus sebelumnya dia operator,
tapi dia lebih operatornya lebih ke administrasinya ternyata difungsikannya. Tadinya memang dia operator produksi, tapi dia mungkin ada skill tersendiri, kemudian dari si supervisor produksi dia didelegasikan buat jadi admin tanpa pemberitahuan ke HR sih. Nah, terus tiba-tiba dia direkomendasikan untuk menjadi admin di produksi. Nah, terus setelah informasi itu nyampe ke kita dan kita nggak mau untuk masa kerjanya lanjut, jadi dia dibikin PKWT baru dengan syarat yaitu dia dibuatkan perjanjian kerjasama antar pekerja dengan pengusaha. Jadi dia melepas masa kerja yang sebelumnya. Itu udah tepat atau enggak, Pak Ferry? Ya, yang pertama perjanjian kerjanya kalau dia jabatannya operator produksi itu aja sudah nggak boleh PKWT, Mas. Sekarang ya, kalau kita buat PKWT untuk pekerjaan yang kita buat PKWT, benar, kita buat PKWT, kita adakan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang PKWT yang sifatnya tetap, maka PKWT-nya sudah otomatis batal. Nah, terus naik jadi admin. Admin itu lebih masif lagi. Pekerjaan sifatnya tetap, terus-menerus ada. Karena apa? Ya selama masih ada produksi, ada admin produksi. Ya sudah. Ya, terus kemudian mau dibuat PKWT lagi. Lah dari awal aja udah batal kok PKWT-nya. Sudah jadi PKWTT. Iya. Oke. Paham Pak Ferry, paham. Jadi nggak ada PKWT dari awal, Mas. Adanya PKWTT. Itu ya. Oke. Thank you Pak Ferry. Ya. Oke, ini saya jawab yang di chat ya. Untuk Mbak siapa nih, Rumah Sakit Juwita ya. Apakah dokter itu lebih bagus kemitraan atau karyawan? Nah, saya nggak tahu bagaimana yang biasa ada di rumah sakit. Kalau semuanya plus minus, bolehkah misalnya dokter itu mitra? Kalau kita lihat namanya rumah sakit, kita main logika aja. Rumah sakit itu jualan obat atau jualan jasa untuk kesembuhan pasien. Atau apa yang dijual? Apa aktivitas utamanya? Terus kemudian di dalam aktivitas itu butuh jabatan apa? Nah, kalau namanya rumah sakit sebenarnya menyediakan jasa pelayanan kesehatan. Di situ butuh namanya dokter, butuh namanya perawat. Ya minimal 2 itu ya. Yang lain-lain administrasi itu kan pendukung support. Terus kemudian yang lain apotekernya, ya. Dan yang bagian ngambilin obat lah ya, nyiapin obat. Itu yang pekerjaan-pekerjaan utamanya. Nah, sebaiknya PKWT atau kemitraan? Ya nggak boleh PKWT dong. Bolehnya PKWTT, karena apa? Nah, itu jabatan-jabatan yang berhubungan dengan inti dari operasional perusahaan yang sifat pekerjaannya terus-menerus. Masa iya dokter mau di PKWT? Ya, sekarang butuh dokter bersalin. Ya, apa enggak besok ada yang bersalin datang? Ya, dan dokter yang lain pun sama seperti itu. Apakah boleh kemitraan? Ya boleh, nggak apa-apa kalau misalnya mau kemitraan. Kalau misalnya dokternya mau, tapi seharusnya nggak bisa kemitraan karena apa? Ya, sifat pekerjaannya tetap, ya pastinya harusnya PKWTT. Tapi dokter-dokter kan kebanyakan katanya, ya katanya teman-teman yang kerja di rumah sakit nggak mau kalau misalnya dijadikan karyawan tetap, ya dokter-dokter maunya dia kerja di rumah sakit ini, rumah sakit sana, rumah sakit ya macam-macam. Ya silakan kalau misalnya mau kemitraan. Ya kalau kemitraan berarti
nggak ada ikatan. Contoh misalnya, ya, kalau namanya kemitraan, ya memang bisa diatur dia masuk jam berapa, pulang jam berapa. Tapi tidak ada namanya sanksi, ya, karena sama-sama equal, mitra kerja, ya, dan bla bla bla. Nanti kita bahas ya tentang apa namanya, tentang kemitraan ya, seperti itu. Ya, kalau pekerja harian lepas atau pekerja harian bisa dilihat di PP 35 ya. Ada di sana semuanya. Penahanan ijazah kalau mau dikatakan boleh apa enggak, tidak ada di Undang-Undang 13/2003 yang mengatur membolehkan atau melarang. Jadi saya nggak bisa ngomong dilarang atau tidak. Untuk di Indonesia kecuali di Jawa Timur. Jawa Timur ada PP-nya, ya. Ada pergubnya. Itu yang melarang. Nah, saya nggak tahu kenapa tidak ditiru oleh gubernur yang lain. Nah, ya, itu aja. Mau dicantumkan di PKWT-nya ya silakan, kan itu harus jadi bagian dari kesepakatan. Ya, oke, mungkin itu aja. Next time nanti kita sambung lagi di bulan Juli ya. Semoga bulan Juli bisa 2 kali. Seharusnya ini 2 kali ya. Kemarin karena kena apa namanya liburan ini juga ya. Oke, mungkin itu aja ya. Next time kita sambung lagi. Teman-teman nanti bisa join lagi kalau misalnya mau ada yang tanyakan. Semoga lah ya. Ini sekarang tanggal. Ntar saya lihat kalender dulu ya. Kalender. Sekarang ini tanggal 25 Juni ya. Ya, semoga nanti Juli kira-kira tanggal-tanggal mungkin di awal ya, tanggal-tanggal 9 ya, kita bisa adakan lagi. Ya, semoga nanti bulan depan bisa dua kali lah ya, dalam sebulan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman ya. Yang belum join grup RPP tadi saya sudah kasih link ya, bisa dilihat di chat ya. Bisa join, jadi bisa diskusi juga di grup. Terima kasih partisipasinya. Nanti kalau mau pengen dengerin lagi ya, kita nanti ini kan saya rekam ya, nanti akan saya informasikan ke grup untuk link ininya, nonton ulangnya. Oke, sukses untuk semuanya. Sampai ketemu next time.